Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, saya juga sebagai ya. Marilah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini yaitu hari Senin 10 Juni 2024 kita tiba di acara yang kita agendakan yaitu untuk aksi nyata. Kemudian sholawat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita latihkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu guru yang selalu semangat dan saya banggakan sekalian, hari ini adalah seulang lagi tiba kita pada hari yang kita agendakan yaitu aksi nyata dari program guru penggerak dari rekan kita Bu Delta Yuliana dan Bu Lina yang temanya bisa kita lihat di depan yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya dengan program ini yang pertama adalah pengembangan diri bagi yang bersangkutan yaitu untuk Bu Delta dan Bu Lina. Yang kedua adalah namanya saja sudah guru penggerak. Tentunya dengan harapan bukan hanya untuk sendiri tetapi bisa menggerakkan, memotivasi dan mengajak rekan-rekan gurunya untuk maju bersama dalam kurikulum merdeka ini. Silakan nanti kita akan di sini akan belajar bersama ya. Yang intinya adalah bukan hanya saya yakin dan saya harapkan acara ini adalah bukan hanya sekedar untuk memenuhi atau menggugurkan kewajiban atau syarat-syarat sebagai guru penggerak, tetapi program ini adalah memang betul-betul namanya sudah aksi nyata ya. Program yang direalisasikan menjadi aksi nyata, jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul nyata nanti kita laksanakan dan betul-betul kita sama-sama belajar di sini. Bisa saya sebut ini adalah sama seperti yang lalu-lalu yaitu acara belajar ya. Yang di depan nanti belajar, yang di belakang belajar. Jadi acara dari kita untuk kita. Yang jelas Bapak Ibu guru rekan sekalian yang saya banggakan, jangan bosanlah untuk selalu belajar dan jangan bosanlah untuk selalu menerima kemajuan. Karena apa? Ketinggalan kita satu step saja akan kemajuan itu, kita akan susah untuk menyusul ke tahap berikutnya. Kalau ada perkembangan, ikuti. Ya, senang belajar. Makanya saya selalu menyampaikan ke siswa syarat untuk pintar itu apa sebenarnya? Yang pertama bukan harus pintar atau rajin dulu, bukan. Tapi senang berangkat sekolah atau senang belajar. Nah ini adalah kunci dasar atau dasar-dasar untuk kita menjadi pintar, dirinya untuk menjadi sukses. Pesan saya selalu ikuti kemajuan. Apalagi kita sekarang berada di era digital, ya. Jangan lupa, jangan tinggalkan teknologi komputer, IT, dan teknologi komunikasi. Kalau kita sudah ketinggalan itu, ya kita juga akan susah selalu untuk mengikuti perkembangan berikutnya. Itu saja saya sampaikan. Semangat selalu. Semoga kita saling memberi penguatan, kekuatan, dan saling memotivasi diri kita dan teman-teman yang lainnya. Sekian, selamat belajar di aksi nyata budaya positif di sekolah ini. Semoga betul-betul kita bisa laksanakan secara real, nyata, dan aksi secara nyata betul-betul nyata di sekolah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya beri pantun dulu Bapak Ibu? Asik. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat.
Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Pagi-pagi harus semangat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Rinawati, calon guru pembela angkatan 10 SMP Negeri 2 Ceputi Agung, Kabupaten Lampung. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata dengan materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum lanjut, saya akan bacakan cakupan materinya, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, perubahan paradigma belajar. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini maksudnya pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati yang mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba pada anak. Bapak Ibu sudah tahu apa sih menghamba? Maksud menghamba pada anak? Sudah belum? Menghamba pada anak maksudnya itu berpihak pada anak, berorientasi kepada murid. Ya, fokusnya itu adalah kepada anak. Lanjut. Nah, mengenai budaya positif, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Sebelum Bapak Ibu baca, selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif yang ada di benak Bapak Ibu guru. Oke, saya bagi setiap Bapak Ibu tuliskan ya. Ini dulu ya. Bapak Ibu bisa menuliskan apa sih pemahaman Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan tentang budaya positif. Setelah Bapak Ibu menuliskan pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif, ditempel di karton yang sudah disediakan. Boleh, Sarah? Boleh. Bu, pena saya habis. Budaya boros. Sudah semua Bapak Ibu? Boleh, Pak Adam boleh minta membacakan budaya positif tentang pemahaman Bapak Ibu sekalian. Disiplin positif di sekolah menurut saya suatu pendekatan menerapkan disiplin dalam diri siswa tanpa adanya untuk adanya unsur paksaan. Jadi anak akan melakukan sesuatu hal yang positif yang timbul dari dalam hati dan pemikiran mereka sendiri.
Ada lagi sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mengajak peserta didik untuk melakukan hal-hal positif seperti tidak menyediakan waktu belajar. Kemudian yang berikutnya, membiasakan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau tempatnya di dalam juga buang. Disiplin positif di sekolah adalah cara mengelola perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Gak ada kekerasan jadi ya. Datang tepat waktu, budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Menjaga lingkungan sekolah. Kemudian disiplin positif sekolah adalah aturan kebiasaan yang baik di sekolah disepakati bersama dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Berdekatan dengan cara mengelola perilaku dalam mendidik siswa. Pemahaman disiplin positif di sekolah menurut saya adalah pendekatan kita terhadap peserta didik untuk mengetahui karakter siswa di sekolah. Terima kasih. Baik, Bapak Adam, terima kasih telah membantu membaca tentang pengertian atau pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif di sekolah. Oke, lanjut. Nah, apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif, ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menangani murid. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu? Nah, sekarang ada pemantik, cobalah buka. Nah, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Bapak Ibu berpasangan dengan teman-temannya. Tugas Anda adalah mengeluarkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya. Ya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, anggap aja apa yang di dalam genggaman Bapak Ibu itu uang, emas, atau cek ya Pak Ibu. Bukan kwitansi tadi. Ya, anggap aja apa sesuatu yang berharga. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang atau iming-iming agar Anda bersedia membuka tangan Anda. Nah, cobalah kegiatan lakukan ya, kurang lebih 10 detik, 10 sampai 30 detik. Ya, coba satu sebagai A, satu sebagai B. Yang A mengepakkan tangan, yang B membujuk, berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda. Seperti itu ya. Ya, dengan rayuan
Saya di sini berperan sebagai penggenggam dan alhamdulillah saya bisa mempertahankan apa yang itu berharga untuk saya, walaupun godaan yang di samping saya dia lakukan, tapi saya tetap kekeh karena yang saya genggam itu untuk saya sangat berharga dan akan saya pertahankan hak itu. Ya, jadi tetap mempertahankan walaupun dengan godaan, rayuan, dengan iming-iming apapun ya. Ya, Ibu tadi, Bu Desi tadi menganggap yang di dalam Ibu Desi tadi apa? Suami saya. Kalau bukan barang itu adalah masa depan. Kalau barang sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga contohnya uang atau perhiasan. Yang saya genggam itu, yang saya pikirkan itu adalah masa depan. Jadi masa depan saya tidak akan saya berikan ke orang lain karena saya sendiri yang akan tahu masa depan saya akan mana. Luar biasa sekali. Saya tadi ada yang mencoba membuka. Siapa tadi ya? Bu Isti. Oke, baik Bu Isti. Sebagai pembuka ya tadi ya. Merayu ya. Saya nggak berhasil membuka cici ya. Oke, saya tadi mencoba ingin membuka undangan dari Bu Meni. Saya mengincar ingin apa Bu Meni, ternyata saya mencoba mukanya jadi merasakan kesakitan juga. Ya, walaupun saya paksa, itu saya juga sakit gitu. Ternyata kalau kita memaksa keinginan kita untuk membuka orang lain, kalau kita tidak bisa, kita sendiri yang akan merasakan kesakitan itu. Luar biasa sekali jawaban saya. Apabila kita memaksa, ya kita akan sakit sendiri, ya. Luar biasa sekali. Oke, baik. Tadi jawab itu. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa apa alasannya membuka keterangan Anda sudah terjawab ya. Menurut apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya kenapa? Sudah terjawab semuanya. Lanjut. Teori ilusi. Nah, di sini teori ilusi dari Dr. William Fraser dalam control teori dan kemudian kembali berkembang dengan dan dinamakan spesiali meluruskan beberapa miskonsepsi ya tentang makna kontrol. Di antaranya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, setuju ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak, salah. Tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah. Tidak. Lanjut. Nah, tadi disiplin positif. Apa yang terpikir yang kata Ibu tulis tadi? Tentang apa kira-kira? Kan sudah disimpulkan oleh Bapak Adam tadi. Tentang apa? Kebiasaan, tata tertib, kemudian peraturan, hukuman, kesepakatan. Oke. Lanjut, sudah paham. Lanjut. Nah, di sini yang sebenarnya adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah itu harus ada di suasana yang merdeka. Apa itu maksudnya? Nah, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ekstrinsik. Oke. Lanjut, disiplin positif ini membawa murid pada kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil belajar Pancasila? Apa saja? Yang
pertama, beriman, bertakwa. Kemudian mandiri. Ketiga, menyerah diri. Keempat, berkebinekaan global. Lanjut. Tentang teori motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada Dian dosen yang dalam bukunya Class Construction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini yang poin 1, 2 itu unsur apa Bapak Ibu? Ekstrinsik apa intrinsik? Ya, ekstrinsik. Nah, yang ketiga unsur intrinsik. Mana yang paling tujuannya yang paling ini yang mana? Oke, nah tujuan utama motivasi itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu kira-kira apakah sudah Bapak Ibu lakukan di kelas mengenai memberikan motivasi kepada anak didik kita, yaitu dengan murid kita? Sudah. Apa kira-kira? Unsur ekstrinsik apa intrinsik? Lebih sering X. Ya, ternyata tujuannya adalah intrinsik ya. Ya, saya juga pernah melakukan awal-awal saya menjadi guru. Bagaimana sih anak itu bisa menarik belajarnya? Siapa yang mendapat nilai 100 ya, 100 atau 90 ke atas dalam ulangan bahasa Inggris saya kasih coklat 1 kotak. Dan beneran ada dari 5 kelas ada 1 kelas dan 1 anak yang mendapatkannya, yaitu dia mendapatkan nilai 95, hampir. Dan saya memberi motivasi 5 kan, saya memberikan 5 kepada anak tersebut. Nah, ternyata itu tidak bertahan lama karena hanya ada unsur imbalan. Nah, mereka bisa termotivasi untuk belajar. Saya ingin mendapatkan itu. Nah, berbeda lagi dengan anak ya, unsur intrinsiknya ya, motivasinya itu dari dalam mereka sendiri. Mereka sadar, mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tanpa dikasih reward ataupun mereka bergerak sendiri. Ya, mereka melakukan tanpa disuruh. Misalnya mengerjakan tugas tanpa disuruh mengerjakan atau menyelesaikannya, dia menyelesaikan dengan inisiatif sendiri. Itu perbedaannya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara memotivasi anak dari dalam. Ya, karena keseringan kita itu sering dari unsur ekstrinsik. Lanjut, ini contoh kasus ya. Ivan sudah menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu, guru matematikanya Pak Seno namanya menanyakan pertanyaan Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan kertasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Senior pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya yang tergagap dan lalu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Senior. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas melihat ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, ya, Bapak Ibu sudah tahu kan pertanyaannya dari ilustrasinya, kasusnya? Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Senior terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Saya tidak setuju apa yang dilakukan Pak Seno karena pertama bisa merusak mental anak, bahwasanya dia merasa dipermalukan oleh Pak Seno di depan teman-temannya. Kedua, selain mental dia juga merasa tidak dihargai atau tidak merasa dibully oleh gurunya dan oleh temannya. Makanya saya tidak setuju apa yang dilakukan Pak Seno. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawabannya. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang melakukan hal yang sama dengan Pak Seno? Tidak. Oke, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno itu terhadap Iva ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Iya. Hukuman karena tidak sebelumnya tidak ada keyakinan dahulu ya. Iya. Karena dia melanggar kemudian dadakan. Nah, di sini pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya, dan berbeda bagaimana perbedaannya? Nah, hukuman itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif atau penderitaan. Itu hukuman. Jadi yang dicontohkan oleh Pak Seno tadi ya, nah ada efek malu dan ya, sudah. Kemudian konsekuensi, apa itu konsekuensi? Adalah sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian yang terakhir, restitusi. Dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi nanti kita di kelas jangan tiba-tiba kalau sebelum ada kesepakatan kelas dan jangan langsung kasih hukuman. Itu nah di sini identitas gagal dan identitas sukses. Mana yang identitas gagal? Hukuman. Ya, hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau kita kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, kayak impas kesalahan misalnya. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Ya, tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Itu hukuman. Nah, bagaimana yang identitas sukses? Yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu atau jeda seorang diri atau time out penahanan sudah diketahui dan masuk akal. Nah, bagaimana restitusi? Restitusi itu anak belajar memecahkan masalah. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol.
Selanjutnya, anak atau murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lanjut, keyakinan kelas. Jadi karena tadi ada konsekuensi hukuman restitusi. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya di awal pembelajaran, nanti kan pembelajaran tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Alangkah baiknya kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu agar nanti jika ada pelanggaran atau ada sanksi, sudah tahu mereka sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misal kalau tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan PR, sanksinya apa? Itu kalau kita kuliah dulu ada kontrak kuliah itu. Nah, kita tapi di sini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu murid akan berusaha untuk bertanggung jawab dan meyakini apa yang ada dalam nilai-nilai keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Unsur akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? 5. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, ya, survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan, freedom, kemudian kesenangan, Kebebasan. kelima yaitu penguasaan atau power. Harus punya itu. Kira-kira Bapak Ibu sendiri apakah sudah terpenuhi kebutuhan dasar 5 dasar tersebut? Sudah atau belum Bapak Ibu? Sebagian. Apa yang belum? Yang belum itu Kesenangan. Berarti pada selama ini belum bahagia nih. enggak bahagia banget. Bahagia. Ya, kebutuhan. Ya, harus dipenuhi ya nanti agar kebutuhan dasar manusianya itu tercukupi. Ya, kemudian penguasaan power pasti punya lah ya. Kebebasan. Pengen bebas? Pengen. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Iyalah ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Tuh. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggaran keteraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Tuh, seperti contoh di sekolah kita ya. Nah, nih, ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Betul tidak? Ya. Iya. Contohnya apa, Bu Dewi? Anak-anak murid kita kan banyak sih, ya. Misalnya ada yang melakukan pelanggaran. Contohnya apa, Bu Dewi sebagai guru? Kebutuhan apa sih yang realnya anak-anak itu yang mereka melakukan pelanggaran itu? Sebenarnya anak-anak kita itu apa ya, kekurangan rasa kasih sayang. Dia itu mintanya mau diperhatikan, jadi cari-cari perhatian gurunya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kebutuhan siswa kita yang guru sendiri harus mengetahui karena anak didik kita itu kebanyakan broken home. Jadi banyak sekali yang mereka butuhkan sebenarnya. Salah satunya yang terpenting itu adalah perhatian dan kasih sayang. Oke, baik. Ya, kenapa sebagai kita guru kita harus tahu ya anak ini melakukan pelanggaran itu
kebebasan. Di rumah ya. Ya di rumah terkekang, mungkin merasa dia keluarga itu ya. Berarti kemudian kesenangan mereka tidak bahagia mungkin karena faktor ekonomi bisa, kemudian keluarga bisa, kemudian penguasaan atau power yang selalu mungkin dibully, bisa jadi kalau dibully ini dia tidak punya penguasaan atau power. Nah berarti harus dicukupi 5 kebutuhan dasar manusia itu agar anak-anak itu berkurang atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Jadi dari sini kita tahu ya harus tercukupi kebutuhan yang ada satu. Jadi jangan langsung mengejar siswa ini enak ya, karena ya, ternyata setelah diselidiki kebutuhan dasarnya itu ada yang kurang. Nah, ini ada contohnya seorang murid merasa tidak diterima oleh teman-temannya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Ada kan contoh ya Bapak Ibu di kelas ada yang misalnya dibully dengan teman-temannya. Nah oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan diri murid. Nah ini tugas kita nantinya. Oke. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Bapak Ibu sudah tahu apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sudah tahu perbedaannya? Sudah. Apa itu? Ya. Oke. Di sini penghukum. Nah, sebelum lanjut ada silakan Bapak Ibu simak video tersebut ya. Nanti apakah mana yang pemantau, manajer, penghukum dan sebagainya. Zan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat
kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, tadi adalah video tentang perbedaan penghubung teman sebagai teman, kemudian manajer, apa itu manajer?
ya, yaitu mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian sebagai teman, nah dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengatur murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, kemudian positif di sini yaitu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak atau ibu selama ini. Kemudian ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Contoh kalimat posisi sebagai teman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bagaimana posisi ini? Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Nah, itu membuat merasa bersalah. Nah, kalau penghukum bagaimana? Ya, yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, seorang penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, bisa patuhi aturan saya atau awas kamu harus selalu saja saya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum dengan nada suara yang tinggi atau bahasa tubuhnya bagaimana, misalnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik, itu sebagai penghukum. Bapak Ibu semoga tidak pernah melakukannya. Dari sini saya ingin Bapak Ibu di posisi mana biasanya Bapak Ibu apabila anak-anak di kelas itu melakukan kesalahan, saya akan bagi stiker ya Bapak Ibu, kemudian nanti ditempel di depan, tulis posisi mana yang biasanya Bapak Ibu terapkan di kelas. Sumuk banget lagi nih. Silakan Bapak Ibu tulis posisi mana yang biasanya Bapak Ibu di posisi itu. Ya, boleh lima-limanya ya. Boleh salah satu yang bisa biasanya dilakukan. Boleh dikumpulkan. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di depan ya Bapak Ibu.
Sudah semua ya Bapak Ibu? Sudah dengar semua ya? Oke, baik, saya bacakan. Posisi yang sering dilakukan dalam menunjang motivasi intrinsik, yaitu menjadikan dia sebagai teman atau menjadikan dia merasa bersalah agar lebih bisa disiplin dan mengoreksi kesalahannya. Ini salah satu Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Kemudian penghukum, karena ada beberapa anak yang perlu melakukan hukuman terkadang juga sebagai manajer. Kemudian sepertinya lebih sering menerapkan pada posisi manajer karena saya sering menanyakan alasan dan solusinya pada siswa. Tapi pernah juga di posisi penghukum. Kemudian posisi saya yang saya lakukan adalah sebagai pemantau dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi. Kemudian posisi yang pernah dilakukan pemukul juga pernah, sebagai teman ini juga pernah, manajer juga pernah. Berarti sudah dicoba semuanya ya Bapak. Kemudian dominan yang dilakukan posisi 1, 2, 3 pemukul, kemudian sebagai teman membuat rasa bersalah. Kemudian posisi penghukum, namun paling sering manajer. Kemudian penghukum alasannya karena sudah terlalu sering melanggar peraturan. Kemudian lebih dominan menggunakan posisi manajer sebagai penghukum. Pemantau teman kadang-kadang manajer. Oke, Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan sebagai manajer. Berarti saya akan tanya kepada Bapak Ibu setelah mengetahui posisi kontrol ini, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan posisi yang mana? Sebagai manajer ya. Bagaimana dengan penghukum Bapak Ibu? Apakah masih nanti setelah ini masih bisa dilakukan atau tidak dilakukan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, Bu. Kalau tidak, Setelah tahu terhadap apa yang sudah disampaikan Bu Rina, insya Allah dia akan melakukan sebagai penghukum. Baik, mudah-mudahan kita tidak tidak sebagai penghukum lagi, namun kita sebagai manajer. Karena kita sudah tahu ilmunya. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Masih ingat kan ya Bapak Ibu motivasi intrinsik tadi? Ya, dari dalam. Kemudian 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi. Kedua, melakukan validasi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nih, yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan, melakukan validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, ada alasan. Itu kata-kata untuk melakukan validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu kalimat yang bisa kita tanyakan dalam melakukan langkah segitiga restitusi. Nah, ini saya ada kasus atau contoh, ya.
bagaimana penerapan kasus atau mengatasi masalah dengan melakukan segitiga restitusi tersebut. yang akan Jika boleh aku akan berputih ibu mendapat silakan buka mendaftar di kampung Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Dari contoh tersebut si ayah ini mencoret-coret bangku di kelas. Mencoret-coret kan banyak nih anak nih. Kenapa? Ditanyakan dulu kenapa ibu panggil ke sini, alasannya kenapa? Mereka sudah tahu alasannya. Ya, alasannya tadi saya coret-coret meja di kelas. Kemudian bagaimana ditanyakan validasi tindakannya tadi apa? Ya, hobinya apa? Ternyata hobinya itu menggambar. Ternyata salah dengan pakai itu aplikasikannya di bangku atau di meja, ya meja di kelas. Nah, bagaimana tindakan ini mencari masalahnya? Masalahnya kita bersama-sama. Dan ternyata si Arya ini sanggup untuk mengecat ulang meja yang dicoret-coret dengan uang pribadinya gitu. Dan kebetulan juga ada sisa dari mata pelajaran prakarya. Baik, lanjut. Untuk kasus yang kedua, ya. Nah, kasus yang kedua yaitu Putri sering datang terlambat sehingga banyak mata pelajaran yang tertinggal. Jadi jangan langsung dikasih hukuman dulu, suruh dulu. Gimana Bapak Ibu? Untuk kasus yang di luar, ya di luar sekolah, Ibu itu bukan tanggung jawab kita ya. Jadi dari luar kita tidak berhak yang cuman kita sudah tahu kita memberi komunikasi. Dari lama itu
Tadi sudah diselesaikan permasalahannya kenapa sering terlambat si putri ini. Ternyata alasannya adalah dia sering bergadang malam-malam dengan HP itu. Kemudian jam 1 malam, pokoknya tidurnya di atas jam 12 malam. Jadi alasannya apa tadi? Kurang tidur. Bagaimana mencari solusinya? Bagaimana tadi? Ya, memasang alarm, kemudian berusaha untuk tidak memainkan HP di malam hari sehingga dia kurang tidur. Baik. Lanjut kesimpulannya. Dari segitiga restitusi tadi atau video penayangan video, apa kesimpulannya Bapak Ibu? Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab serta mandiri. Jadi semoga kita nanti bisa di posisi manajer ya, tidak lagi sebagai penghukum, sebagai masalah besar, sebagai teman, ataupun sebagai kita diharapkan menjadi posisinya sebagai manajer. Kenapa? Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab serta mandiri. Itu kesimpulannya. Nah, semoga kita bisa terapkan di kelas maupun di sekolah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi atau pemahaman berbagi praktik baik mengenai disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan kemudian mengaplikasikannya di kelas ataupun di sekolah. Apabila terdapat kasus atau pelanggaran, kita bisa mengatasi. Kita tahu harusnya sebagai posisi apa, kemudian kebutuhan apa yang harus dimiliki oleh peserta atau murid. Siap ya Bapak Ibu untuk bisa melakukan perubahan? Siap. Oke, refreshing dulu gimana Bapak Ibu? Masih semangat kan ya? Siap. Mulai begini Bapak Ibu. Tepuk semangat. Bisa apa semangat? Yang kemana? Sama-sama. Jangan gitu ya. Jangan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memakai seragam sekolah. Kemudian apa? Datang tepat waktu. Nah, dalam keyakinan juga harus seperti itu. Tetapi dalam keyakinan ini lebih spesifik lagi. Kita harus kenapa harus keyakinan? Kenapa harus keyakinan? Karena dalam keyakinan kita akan meyakini dari dalam diri dan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti antar teman, antar guru kita saling menghargai, saling menghormati antar teman atau guru. Nah, kemudian dalam keyakinan kelas itu digunakan dalam kalimat positif, menggunakan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misal, siapa tadi yang mau nyontek? Ada yang nyontek? Oke, keyakinan kelas kita, misal dilarang menyontek, itu peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas, peraturannya gimana dalam tulisnya? Bagaimana? Kan dilarang mencontek, tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Membersihkan lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian tidak mencoret-coret meja atau tidak merusak fasilitas. Apa? Menjaga dan merawat fasilitas. Nah, sekarang kita buat ya peraturannya ya, atau buat apa tadi? Keyakinan kelas 7. Nah, sekarang Mustina bagi statement ini ya satu persatu. Kalian tulis keyakinan kelas yang akan kalian sampaikan. Tulis di sini, nanti ditempel di situ. Bebas kalian tulis apa? Boleh. Datang harus tepat waktu.